semuanya. Aduh, masih ini apa? Nafas biasalah ya. Faktor U, nggak usah ngomong dah, udah. Oke, teman-teman, bentar. Saya sebetulnya tuh mau protes sama panitia. Dikasih materi-materi yang buat ngantuk semuanya. Kemarin accounting seperti apa? Ngantuk? Loh kok enggak? Karena pada ngutang pajak ya. Ya gitu. Ini teman-teman, hari ini materi itu kan rundown, itu kan seharusnya 4 sektor sistemasi itu materi terakhir saya, tapi saya balik, justru malah ini basicnya ya. Ini malah basicnya 4 sektor sistemasi itu basic dari kita menjalankan usaha kita. Yang pertama, biasanya kalau kita ngomong soal sistemasi, nah ini kembali saya merimain teman-teman, begin with the end in mind. Ya, selalu kita mikir tujuan akhir kita. Ya, kalau kita mau sistemasi, apa sih sebetulnya tujuan kita? Kira-kira tujuannya apa, teman-teman? Yuk, angkat tangan, silahkan. Apa? Kenapa? Bermanfaat buat umat. Tenane, yang benar, yakin. Berarti nggak boleh kaya loh. Oh harus kaya, nah tuh ya. Ternyata ada 2 ya. Jadi kalau kita ngomong soal bisnis, tujuan bisnis apa sih? Menurut teman-teman apa? Apa? Freedom. Cuman freedom. Profit. Cuman profit. Profit dan freedom. Cuman profit dan freedom. Apa? Profit, time, freedom. Oke. Kira-kira kalau kita punya anak buah, ya, punya anak buah kemudian kok kita kasih tahu tujuan perusahaan ini adalah profit dan time freedom. Buat siapa itu? Buat si pengusaha kan? Buat si owner kan? Anak buah kita mau nggak bantuin kita? Hah? Nggak mau, ya. Makanya disitulah kalau saya dalam salah satu artikel saya nulis bahwa kalau kita punya visi, visi itu harus mengandung 2 unsur. Ya, oke komersial betul, tapi yang non komersialnya juga harus ada. Katakanlah komersialnya profit atau menjadi market leader. Tapi ada yang non komersialnya. Apa itu? Kebermanfaatan. Nanti saya bahas tentang itu, ya. Nah, dasar semua bisnis, operasional bisnis, dasarnya ada 4, ya. Dasar operasional bisnis ada 4, ya. Yang pertama adalah pemasaran, ya, marketing, ya. Jadi orang-orang yang bisa jualan, dia sudah bisa mulai bisnis. Siapa yang memulai bisnis dari produksi duluan, bukan pemasaran duluan? Ada, tapi tetap ada jualannya kan? Ya, kalau nggak ada yang beli, gimana? Makan sendiri, pantesan badan tuh mulai bulat-bulat semua. Sama nih, sama gitu loh. Ya. Jadi teman-teman kalau perhatikan orang tidak punya produk
dia bisa memulai bisnis dengan menjualkan produk orang lain dulu. Makanya pertama secara umum, saya nggak ngomong hanya satu-satunya teori ini ya, tapi secara umum orang bisa memulai bisnis dengan menjual barang orang lain. Ya, kalau istilah kerennya McLaren. Siapa yang masih jadi McLaren? Jujur aja, nggak apa-apa, nggak salah kok, tidak salah, ya, nggak salah. Kemudian, tapi kan McLaren-nya McLaren yang keren kan, McLaren kalau omset 1 M keren lah ya, nggak apa-apa ya. Nah, dari pemasaran apa yang kita dapat? Kita dapat apa? Penghasilan, ya. Kita dapat penghasilan, ya. Dapat penghasilan, makanya disitulah kita kelola. Pola bisnis yang nomor 2 adalah keuangan, ya. Pilar bisnis yang nomor 2 adalah keuangan. Nah, keuangan ini kita kelola, keuntungannya kita kelola, duitnya kita kelola. Kalau sudah kita kelola duitnya, kemudian kita masuk step yang ketiga adalah, pilar yang ketiga adalah SDM. Ingat, ini kalau kita ngomong startup, ya, SDM bukan berarti kita sudah punya HRD yang bagus, enggak. Tapi nanti kita punya value-value yang baik. Ya, kita mulai menata aturan main dan sebagainya. Nanti saya kasih, ya, nanti step berikutnya. Nah, yang terakhir, ya, nah ini. Jadi SDM ini yang dimaksud adalah bagaimana kita mulai menata apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Do and done. Ya. Apa yang boleh kita lakukan di dalam usaha kita dan apa yang tidak boleh. Kenapa? Kira-kira apa sebabnya? Apa? Untuk keberlangsungan usaha, ya. Jadi supaya nggak dicontoh sama anak buah kita. Nanti ngomong lebih detailnya, lebih dalamnya di leadership, ya. Nah, yang terakhir adalah operation atau produksi. Ada orang yang kalau saya bilang operation itu tidak hanya produksi ya, nah, karena definisi produksi yang umum selalu ngomong produksi itu meng-create atau menciptakan sesuatu. Padahal enggak. Jasa produksinya apa? Pelayanannya, ya. Nah, kemudian macam-macam operasional, mulai dari proses pemesanan, ya, kita terima pesanan sampai kita mengirim pesanan, itu adalah operasional, itu adalah produksi. Ya. Kalau petani produksinya apa? Mulai dari bibit, tanam, kemudian ngerawatnya sampai ini, sampai panen dan dijual. Ya, itulah produksi. Jadi produksi tidak melulu harus punya pabrik. Pengertian produksi di sini pengertian yang umum. Nah, kalau sudah operation kita benahi, ya, operation kita benahi. Untuk apa? Untuk naikin lagi, naik lagi ke pemasaran lagi. Produksi bagus, kapasitasnya meningkat, otomatis dia akan nyodok ke atas lagi. Pemasaran kita bisa genjot lagi. Ya, ini dasar operasional bisnis hanya 4 pilar ini. Polanya hanya ini. Ya, mau itu produknya barang maupun jasa. Nah, sekarang saya akan balik. Pada saat kita punya tim, kita mulai ngerekrut tim. Nah ini, kita mulai ngerekrut tim, dan kemudian kita mendelegasikan. Justru malah kita awali, tidak harus ya, teman-teman, ini saya bilang hanya porsi yang terbesar. Ya, porsi yang terbesar dalam artian fokus kita, prioritas kita, kalau kita ngerekrut orang, itu ngerekrutnya untuk memperbesar kapasitas produksi kita dulu, kapasitas operasional kita. Ya, teman-teman yang bermain di online mungkin yang direkrut siapa? Admin biasanya. Lah memang produksinya di situ.
Ya, produksinya adalah bagaimana melayani para pembeli, calon pembeli. Ya, produksinya di situ. Produksinya pakai jempol. Ya, nah kita buat apa? Kita buat di produksi ini. Yang pertama biasanya nanti kita perlu SOP dan QC. Itu yang paling dasar. QC ini quality control. Ya, bagaimana seorang admin kita melayani, standar pelayanan admin kita seperti apa, greetingnya seperti apa, ya itu kalau yang bermain online. Ada yang, oh kemarin rental ada ya, nah ini rental ini unik nih, rental unik, ada bisnis yang unik nggak di sini? Siapa yang bisnisnya resort? Ada? Tour guide ada? Traveling? Nah, ini bisnis-bisnis yang unik. Ya, produksinya itu sekaligus melayani. Produksinya sekaligus pas jualan. Ya, orangnya ikut terlibat dengan customer langsung. Ya. Yang di-deliver adalah jasa. Ya. Nah, itu tetap harus ada SOP-nya. Bagaimana urutan kerjanya, alur kerjanya, bagaimana standar kualitas kita melayani customer. Nah, teman-teman yang online siapa? Online? Oke. Teman-teman pernah dengar FAQ? Pasti pernah ya? Apa? Frequently asked question. Ya. Apa itu? Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh calon-calon pembeli kita. Nah, pertanyaan saya, siapa yang sudah punya? Yang tadi ngacung, siapa yang sudah punya? Kok cuman sekian persen ya? Sales script, kalau nanti kita akan membahas sedikit tentang script. Siapa yang sudah punya sales script? 1, 2, 3, gak banyak ya. Terus yang belum punya? Kalau jawab terus pakai apa mas? Hah? Sudah punya admin? Siapa yang tadi yang belum punya tapi sudah punya admin? Sudah punya admin. Terus jawabnya adminnya pakai apa mas? Hah? Pengalaman. Betul, betul. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang umum. Nah, bagaimana kita mengukur dia, si admin ini menjawab pertanyaan dengan benar, Mas? Wow, mengerikan. Tiap malam tuh mas? Hah? Kita punya waktu-waktu tertentu ketika ngecek satu-satu itu. Kalau umpamanya minggu ini terlihat konversinya kok loyo-loyo saja, berarti perlu dilakukan cek ulang. Oke. Biasanya kan admin ini tidak selalu stabil ya emosionalnya. Kadang mungkin di rumah punya masalah dengan suaminya atau pacarnya dan lain-lain gitu. Jadi kadang datang ini kan dengan berbagai motivasi. Ya. Kalau pas dia mood, nah ini bisa kayak brander gitu. Jadi konversinya lebih tinggi. Oke.
Tapi kita siasati itu dengan target, Pak. Dengan Target, ya. Oke. Jadi nanti terukur. Ya. Jadi target mungkin mingguan atau bulanan, gitu. Oke. Sekarang adminnya ada berapa, Mas? 1. Oh, baru 1. Nanti kalau sudah 20, Mas, bagaimana ngontrolnya, Mas? Kalau sudah 200, gimana ngontrolnya, Mas? Masih mau ngecekin satu persatu? Kalau sekian banyak, ya tinggal lihat konversi saja, Pak, saya, Pak. Konversi. Iya. Iya. Kalau ngecek satu-satu Katakanlah kan, konversinya jelek nih. ya. 50% konversinya jelek. Kita mau ngecek satu persatu? Kalau satu persatu enggak, jadi langsung dikumpulkan saja kalau jelek semua. Berarti ada kesalahan saya dari rekrutmennya mungkin. Ya. Kalau semuanya jelek. Nah, kalau boleh ngasih saran, Iya. ya, buatlah standarisasinya, Mas. Iya, Pak. Untuk menjawab pertanyaan tentang produk, seputar produk itu apa? Terkadang kan ada orang baru. Iya, kan? kalau pada saat orang baru kan kita kan dia belum paham banget sama produk kita. Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita siapkan? Nah, kalau di kami ini Pak, saya produknya apa? Mas? Parfum. Parfum. Iya. Waduh, wangel di parfum gitu. Tapi kita B2B, Pak. Oh, B2B. Iya. Oke. Jadi rata-rata yang masuk ke kami biasanya kalau bukan pemula benar, ini orang yang sudah paham. Oke. Ingat buat teman-teman yang bermainnya B2B, ya, sebetulnya mengukur efektivitas atau mengukur strategi marketing kita jauh lebih sulit daripada kalau kita langsung B2C atau B2B2C. Ya. Ya. Semisal kita sudah membuat skripnya, tujuan membuat skrip tadi kan ketika nanti admin menerima order itu kan bisa biar sama nanti jawabannya kan seperti itu. Yap. Terus untuk kontrolnya, apakah admin itu sudah menjalankan skripnya gimana, Pak? Membiasakan diri. Membiasakan diri dengan apa? Dites duluan. Oke, aku ada pertanyaan seperti ini. Random aja. Kalau saya akan jadi apa ya? Saya akan jadi pihak luar. Saya punya nomor, punya ini, cek aja, coba aja, tes aja. Jadi kita seolah-olah sebagai pembeli. Ya, karena pengalaman saya kalau saya membaca tulisannya Mas Dania itu kan ada beberapa tool untuk Betul. Betul. Itu kalau di saya membuat checklist juga. Cuma kendalanya kontrolnya. Apakah checklist itu dijalankan itu juga menjadi kendala lagi? Kalau checklist nih ya, itu dia harus terdokumentasi. Itu nanti kita bahas di 7 langkah sistemasi. Ya, ini hanya saya ngasih kerangka yang dasar dulu. Kalau misalnya ada kasus dengan tadi penjualan, ya. Nah, nanti saya bahas itu nanti yang di materi nanti ya, Mas ya. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan masalah pajak lagi ya, Mas ya? Mas agak silau, Mas. Weh, silau. Ampun. Wah, nanti dipanggil Om malah bully-bulian ntar. Lanjut. Oke, Mas Dania, saya panggil Mas ya. Ya. Jadi gini. Dek aja. Oke, jadi gini. Bisnis saya sendiri sudah 4 tahun ini. Ya. Dan beberapa hari ini kita habis ngerobak manajemen seperti itu. Kita SOP, QC, kemudian KPI itu ngerubah semuanya, Mas. Karena semakin banyak orang ternyata semakin mumet. Gitu. Dulu 3 orang, sekarang sudah hampir 6 orang tambah mumet saya. Ya. Karena belum ada bagian-bagian tersendiri. Seperti itu. Nah, ini SOP kalau kita sudah ada. Dan untuk perombakannya sendiri, apakah itu kerjaan owner sendiri, ataukah bagian manajer sendiri, atau bareng-bareng seperti itu. Karena di tim saya,
itu manajer atau orang yang sudah dedikasi lebih dari 2 tahun, itu saya kasih bonus profit seperti itu, bulanan, kemudian dividen juga akhir tahun, atau kepemilikan saham, seperti itu. Karena saya pengen orang itu loyal dan apa istilahnya sama-sama memiliki lah, seperti itu. Itu gimana Mas Dania? Oke. Kalau dari sudut pandang Mas Dania sendiri. Setelah slide ini ya, setelah slide ini jawabannya ada nanti, ketemu nanti. Siap-siap. Ya, oke. Nah, saya lanjut dulu slide-nya. Yang kedua, nah ini bagaimana kita mendelegasikan, itu kita balik justru malah prosesnya. Ya, yang pertama kita merekrut orang dan mendelegasikan. Kita kan membuat fotokopi nih, fotokopi orang-orang yang menggantikan kita. Yang pertama itu yang kita lepas full itu justru malah di operation. Ya, kita didik orang untuk supaya operasional itu, terutama kayak seperti produksi, itu benar-benar kita bisa lepas. Yang pertama di situ dulu. Yang kedua SDM, ya. Jadi rekrutmen, kemudian sistem penggajian, reward punishment itu harus orang lain yang ngurusin. Karena itu yang membuat kita pusing. Siapa yang masih pusing sama SDM? Sebagian besar orang pengusaha itu pusingnya di SDM. Ya, karena belum punya pola yang sama. Ya. Kayak tadi malam rekrutmen ya, itu nanti masih ada banyak cara-cara tes. Yang lainnya contohnya seperti grafologi, ya, tulisan tangan. Tulisan tangan itu dikabarkan 97% akurasinya. Tulisan tangan. Ya. Enggak saya bahas, kapan-kapan aja ya. Terus yang ketiga baru kita mulai keuangan. Ya, keuangan kita cari orang untuk dia mengerjakan administrasi keuangan kita, ya, cash flow-nya, laba rugi dan neraca, jadi sampai ke laporan keuangan nantinya. Nah, ini saya kasih urutan cash flow, laba rugi dan neraca, teman-teman, ya. Kalau masih awal, yang paling pertama yang dibutuhkan adalah laporan cash flow dulu, baru nanti laporan laba rugi. Yang terakhir adalah neraca. Biasanya saya ketemu banyak teman-teman yang sudah punya usaha bahkan tahunan, itu neraca itu paling terakhir. Neraca paling terakhir, malah terkadang belum punya neraca. Siapa yang belum punya neraca? Jujur aja. Ya, nggak apa-apa. Neraca itu nanti kalau kita mau masuk ke bank, nah itu neraca penting. Ya, neraca kalau kita mau masuk ke masuk ke pendanaan tidak harus bank ya, itu penting. Nah, yang terakhir di pemasaran baru kita lepas. Yang paling terakhir itu adalah pemasaran. Nah, ini sesuatu yang tidak tertulis ya, teman-teman. Saya membuat rumusan ini sesuatu yang tidak tertulis, ya, sesuatu yang mungkin teman-teman belum menemukan di buku manapun. Ini saya hanya mengamati pola-pola waktu membina UKM. Ya. Nah, di pemasaran itu nanti yang pertama adalah marketingnya dulu, bukan sellingnya. Yang kita serahkan. Jadi kita ngasih pengertian ke orang-orang kita itu tentang segmentasinya. Ya. Kita ngajarin tentang segmentasi, targeting, positioning, dan seterusnya. Ya. Kenapa kita melepaskan? Ini loh, kata kuncinya kan delegasi. Kalau delegasi itu kan berarti kita melepaskan, ya. Kita melepaskan tanggung jawab itu ke anak buah kita. Ya, kita lepaskan. Di bagian marketing itu paling terakhir. Bagian pemasaran itu paling terakhir karena di situ nanti menyangkut jualan. Jualan itu pas kita menjual, teman-teman sering nggak ketemu sama calon-calon pembeli yang bahkan pelanggan malah, aku maunya sama si bapak itu. Sering ketemu itu, aku maunya sama mbak ini. Sering? Nah, itu. Jadi ibarat kita fotokopi itu belum benar-benar fotokopinya itu jelas, harus
diulang-ulang, dibersihkan, dibersihkan sehingga kita punya pola yang sama. Ya, yang paling sederhana, saya nanya ke Gazan aja deh. Gazan, berapa kali mentoring sama kakakku? Soft skill, ya. Kalau saya mentoring sama Om Jaya, di jalan gitu ya sambil nyetirin Om Jaya, kadang ke rumahnya, kadang telepon, justru itu seringkali malah ngomongin kehidupan gitu. Ya. Jadi mentoringnya tentang kehidupan, tentang sisi attitude, soft skill. Yep. Justru kalau bisa dikonfirmasi ke Om Jaya, bahkan jarang banget saya tanya-tanya seputar bisnis. Jarang banget. Ya. Kalau udah kepepet banget, saya minta waktu. Om boleh telepon nggak 15 menit? Nah biasanya kalau saya ngelain gitu, Om Jaya duluan yang nelfon. Gimana sana? Ya. Biasanya jarang banget, Mas. Tapi berapa kali seperti itu? Kira-kira interaksi itu sudah berapa lama? Berapa tahun, Gazan? 2 tahun lah, Mas. 2 tahun. Dalam 2 tahun ini berapa kali ketemu? Waduh. Puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali. Wah lebih, Mas. Ya. Nah ini loh, ini ibarat magnet ini digosok terus. Makanya kalau ngelihat Gazan naik, ya, sama kakak saya, mirip-mirip kan? Itu loh. Lah kita sama, kalau kita punya anak buah, kita gosok terus, kita poles terus, dia akan mirip jadi kita. Nah, di penjualan inilah yang sensitif. Ya. Bagaimana kita melayani orang lain itu yang sensitif. Ini saya agak lama di slide ini karena ini dasar banget, ya. Ini dasar banget. Di penjualan seringkali kita ngelihat admin kita itu salah, bukan kayak gitu caranya. Ini gini caranya, ya. Ini berkali-kali. Nah, terus kemudian kita tidak mengenalkan orang-orang kita ke tadi loh kasus-kasus yang saya maunya sama si Mbak ini. Si ownernya, saya maunya sama si Pak ini, si ownernya juga, ya. Itu karena tadi kita tidak pernah bawa orang kita ke si ini ke pembeli, ke calon pembeli, ke pelanggan kita, sehingga molesnya ini butuh butuh waktu, ya. Dan yang terutama seringkali itu masalah brand kita. Seiring dengan kita mulai dari sini ke sini ke sini ke sini, yang terakhir di nomor 4 itu di pemasaran adalah brand kita. Orang bisa nyontek produk kita, bahkan kemasan ya kan ya, ya kan ya. Ya, orang bisa nyontek kemasannya, tapi belum tentu bisa nyontek cara melayaninya. Ya. Nah, ini kan butuh waktu. Apalagi kalau sudah ngomong brand, itu sudah berbeda lagi sudut pandangnya. Kemasannya sih sama, tapi apa benar dia prosesnya sama? Apa benar kualitas produknya sama? Apa benar cara melayaninya sama? Apa benar nanti resource sumber-sumber bahannya itu sama? Ini kan brand, ini berkaitan dengan brand sebetulnya, ya. Nah, ini yang paling, makanya pemasaran yang paling terakhir kita delegasikan, kita lepas ke orang lain. Itu alasannya itu. Oke, ada yang mau nanya? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Saya Reza dari Ya. Sidoarjo. Ya. Mas Dania. Bisnis apa Mas Reza? Nah Pak, Bisnis apa? jualan baju Pak. Jualan baju, oke. Offline tapi kebanyakan masih offline. Nggak apa-apa. Tadi kan dijelaskan pemasaran terakhir Pak ya, Ya. terutama selling gitu Ya. ya. Kalau di tempat saya itu, saya sendiri ini malah nggak bisa jualan Pak. Ya. Ya terus bagaimana? Enggak, ini yang umum Mas. Oh, Secara umum. Tidak harus yang namanya
balik ya, kalau saya bilang ini yang secara umum, yang kedua bukan berarti ini loh, kata kuncinya adalah di delegasi ya. Artinya kita benar-benar mempercayakan orang dan kita lepas kemudian kita bisa ngurusin yang lain, itu yang paling terakhir kita lepas adalah pemasaran. Nah, ya, operasional kita lepas duluan bisa nggak apa-apa. SDM ngurusin SDM, ngurusin training dan sebagainya kita lepas, rekrutmen kita lepas duluan nggak apa-apa. Nah, yang paling terakhir itu sebaiknya loh ya, itu pemasaran. Nah, resikonya nih Mas, ya. Biasanya pembeli itu 85% pembeli beli karena suka dengan penjualnya. Ya. Itu Mas, hati-hatinya adalah sales jenengan keluar atau buka usaha yang sama, orangnya, pembelinya ikut ke sini. Resikonya itu aja. Jadi Ya harus belajar jualan Mas. bukan mungkin maksud saya perlu yang kita tonjolkan itu bukan salesnya gitu, tapi keseluruhan paket dari pengalaman yang kita tawarkan pada pembeli. Gitu. Ya, betul. Itu betul. Supaya nggak mudah diduplikasi gitu Pak. Itu betul. Yang seperti itu betul Mas, wajib ya. Saya cuma nambahin tadi, resikonya adalah pada saat ini kedekatan si penjual dengan si pembeli, si pelanggan, penjualnya ini pindah, dia ikut pindah. Ini kasus yang pernah saya alami sendiri. Dulu saya pernah kerja di Batam, jadi sales di perusahaan manufacturing. Di sana omset 70%, 80% omset perusahaan dari saya. Terus akhirnya apa yang terjadi? Ada GM baru, orang Singapura. GM-nya itu dia nggak bisa jualan ternyata. Dia ditarget nggak bisa jualan, akhirnya dia kayaknya bisikin si bos untuk mecat saya, kemudian dia ambil alih penjualannya ke akunnya dia. Jadi kalau dipindah, customernya dialihkan ke dia. Yang terjadi, saya santai aja. Jadi waktu dipanggil, Dania kamu kesini? Oke, ya Pak, ada apa? Oke, semua marketing ini kebijakan dari kantor pusat di Singapura. Semua penjualanmu kamu serahkan ke aku, kemudian nanti ini kontak personnya dan sebagainya semuanya semuanya kasih ke saya, customermu. Oke, besok kamu nggak usah kerja lagi. Oke, siap. Saya bilang gitu. Siap. Bapak harus tahu satu hal. Saya cuma bilang gitu. Kita taruhan, potong kuping, Pak. Saya keluar malam ini, saya pindah ke perusahaan lain. Ini sales, penjualan akan ikut ke saya. Potongan kuping, saya bilang gitu. 80-90% akan pindah ikut ke saya. Kamu sombong banget kamu. Kok berani kamu ngomong? Apa alasanmu ngomong seperti itu? Ya, Pak, saya bangun hubungan dengan mereka, dengan customer saya, ibarat satu batang rokok sudah berdua, Pak. Gak bakal dia lepas dari saya. Itu Mas, dapat nangkep pelajarannya ya Mas ya. Langsung paginya saya dikasih tahu sama bos aja ya, si Pak ini sudah tak pecat. Ya, itu bahayanya kedekatan kalau penjual deket sama pembelinya Mas. Akses ke sana.
Walaupun jenengan punya tenaga penjual, jenengan tetap harus punya akses, punya hubungan dengan pembeli-pembelinya jenengan, pelanggan-pelanggannya jenengan. Oke? Lanjut dulu ya. Oke, makasih Pak. Nah, oke. Nah, ini yang tadi ditanyakan ya mengenai bisnis blueprint. Ini ada owner, ada CEO, GM, presidir atau eksekutif ya. Kemudian ada middle management. Boleh minta tolong lebih diterangin settingannya, sorry. Jelas kok. Ya. Apa ini ya? Brightness-nya atau ya brightness-nya? Sip. Oke. Kontrasnya ditambah kali ya. Oke, sip. Cukup. Jelas? Jelas ya, teman-teman ya? Kelihatan ya? Nah, ini posisi ya. Kalau kita lihat posisi kita ada di sini ya. Apa sih tugas kita sebetulnya? Nah, mungkin teman-teman ada yang masih merangkap sebagai direktur. Mungkin teman-teman masih ada yang merangkap bahkan sampai ke manajer. Ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, teman-teman harus punya visi dan culture dulu. Visi dan culture. Visi itu contoh yang sederhana, 20 tahun lagi perusahaanku mau jadi apa? Bisnisku mau jadi apa? Sederhana seperti itu. Pertanyaan yang paling sederhana seperti itu. Dan visi tadi ada visi yang dari sisi komersial dan ada visi yang non komersial. Ya. Kemudian culture itu value-value, nilai-nilai yang harus kita bangun di dalam bisnis kita. Kalau contoh di satu resto biasanya, satu resto itu kalau pemiliknya nggak bersih, biasanya anak buahnya juga nggak bersih. Ya. Saya ada kasus di kebetulan binaan saya, dia bosnya itu sak kepenae, bener-bener seenaknya. Terus dia cuman main perintah. Apa yang terjadi di anak buahnya? Anak buahnya kalau ada berdepan sama bosnya takut, dia takut untuk jujur. Satu itu. Yang kedua, dia takut salah, ya. Dia takut salah, terus lempar-lemparan, sukanya lempar-lemparan. Nah, loh, itu kan tugasnya si ini. Loh, bukan, itu bukan tugasku. Lempar-lemparan seperti itu. Itu culture, ya. Kalau kita sudah melihat seperti itu culture, ya. Nah, yang dilihat siapa? Atasnya dulu. Ya. Nah, dari visi kemudian diterjemahkan menjadi misi. Dari misi kita terjemahkan lagi jadi goal atau target tahunan. Kemudian baru dibuat action plan. Ya. Jadi ibarat kata teman-teman paling sering mungkin mendengar gimana caranya makan gajah. Ya, potong kecil-kecil, jangan cuma dipotong kecil-kecil. Dijadiin stick dulu, dimasak, ya, dibumbuin dimasak. Ya, kan nggak enak kalau cuma makan daging gajah doang, ya. Dijadiin stick dulu, ya. Nah, kalau kita melihat ini level nih ya, level sebetulnya di tingkatan atas itu harus ada yang namanya order management. Order management itu satu target tahun ini, tahun 2017, aku pengen omsetku meningkat sekian persen. Ya. Nah, siapa yang mikir? Ini nih, bawahnya yang mikir. Tapi kalau kita belum punya bawahnya, kita masih merangkap, ya kita yang mikir. Ya. Enak kan? Enggak enak lah ya.
Makanya enaknya punya anak buah. Ya. Kemudian di level ini yang menentukan policy, kebijakan. Ya. Ini level kebijakan. Jadi semakin ke atas, semakin ke semakin ke bawah, semakin ke teknis. Ya. Nah, strategic decision itu contohnya kalau kita mau investasi lagi. Ya. Oh, nambah mesin. Oh, nambah kantor. Ini di level ini. Nah, manajer itu dia harus tahu KSF, Key Success Factor dan KPI, Key Performance Indicator. Kayaknya kalau nggak nanti besok kita bahas tentang ini. Ya, Key Success Factor. Faktor apa saja sih yang menentukan kesuksesan kita dalam menjual? Ya, oh ini. Nah itu ada di level manager, ya, level manager. Kemudian job desk itu ada di level manager. Rule of the game atau aturan main juga ada di level manager, ya. Jadi yang atas jangan turun ke bawah, ya. Yang atas jangan turun ke bawah. Ini prosesnya seperti itu. Terus kemudian struktur organisasi, cash flow budget, ya, bukan atas yang buat, tapi yang di tengah-tengah ini yang buat cash flow budget. Cash flow budget itu, oh penjualan sekian, aku harus punya budget sekian. Itu ada di tengah, jangan yang di atas. Jadi kita membiasakan diri, ya teman-teman sebagai owner membiasakan diri untuk anak buahnya itu yang mengerjakan pekerjaan kita, bukan kita sudah bayar mereka tapi kita masih mengerjakan pekerjaan itu. Paham ya? Nah, yang lebih bawah lagi 5W strategies, kalau saya cenderung itu saya taruh paling atas ini di tengah-tengah antara manajer dengan tim. Ya. Manajer dengan tim. Soalnya kalau saya taruh di pas garis ini nanti motong enggak, tapi ini tengah-tengah. Atas masukan dari dari timnya, kemudian manajernya memutuskan sesuatu, strategi. SOP yang membuat, yang membuat SOP adalah tim. Yang paling bawah, level yang paling bawah. Ya, mereka yang tahu secara teknis. Ya, ini yang paling bawah. Nah, market research itu mereka juga yang paling bawah. Terus admin dan reporting. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, yuk. Halo Pak Tania, saya Ya. Agus dari Jakarta. Oke, Pak Agus. Mau nanya balik yang tadi Pak tentang HRD. Yap. Saya kan lagi restrukturisasi KPI. Dan kemarin-kemarin kan saya yang pegang. Jadi kalau ada punishment ya saya yang pegang semua. Cuman saya kayaknya sadis kayaknya. Enggak, justru saya sangat toleran Pak. Enggak, jadi rencananya saya mau ngerekrut orang HRD yang akan tegas sama punishment-punishmentnya. Ya. Cuman di pikiran saya kalau nanti dia direkrut, berarti kan dia orang baru. Yep. Gimana biar karyawan-karyawan bisa respect sama dia dan dia nggak dimusuhin, Mbak. Karena kan berarti kan tugas dia buat nyari kesalahan, kurang lebih. Ya, betul. Sebetulnya saya nggak setuju dengan HRD orang yang cari kesalahan, enggak. Tapi HRD orang yang menegakkan aturan. Ya, tapi karena dia posisinya, ingat lagi Mas, ya, posisinya dia kan ada di sini nih, di level ini. Dia tengah-tengah, dia tidak terlalu teknis, tapi dia juga masih punya policy. Yang penting itu kita batasan-batasannya itu loh. Mana wewenangnya dia yang dia boleh lakukan, mana yang tidak boleh. Ya, itu pun kalau secara sistemasi itu nanti harus naik satu level. Ya, tidak diputuskan sendiri tapi naik satu level. Jadi selalu ada yang namanya fungsi supervisi. Itu nanti di 7 langkah sistemasi. Fungsi supervisi.
tidak langsung diputuskan sendiri. Ya, seperti itu. Jadi dia tetap harus konsultasi ke Bapak dulu. Oke, untuk tipsnya gimana biar ya, jadi ntar anggapannya kan orang baru gitu ya Pak, gimana biar dia kagak kayak dicengin tukang adu gitu, jadi istilahnya kurang lebih seperti itu deh. Ya, saya menyarankan kalau bisa pimpinan yang naik kalau bisa diambil dari bawah, kalau bisa. Kalau tidak ada, baru rekrut dari luar, tapi orang yang punya value yang sama. Ya, ini kebanyakan jadi masalah karena kita merekrut orang, skillnya dia oke, tapi attitude-nya dia nggak sama dengan kita. Nah, itu nanti ada di leadership. Sama-sama. Lanjut, ada lagi? Kelihatan kok Mas. Oke, Mas Dania tanya lagi. Paling bosen teman ya. Gini, tim sama manajer itu kan ada istilahnya jam kerja Mas. Lah kalau CEO, kemudian general manager, plus dir, itu jam kerjanya berlaku enggak? Kemudian apakah juga ada rules of the game yang juga harus diikutin? Kemudian ada punishment mungkin atau rewardnya juga. Sebenarnya katakanlah ini kita owner juga CEO game. Jadi biar tim tahu, kita juga tahu. Itu seperti apa gambarannya Mas? Oke. Saya pernah kerja di perusahaan yang kecil, perusahaan nasional dan nasional, ya. Di perusahaan nasional dan di perusahaan multinasional ini, itu mereka punya aturan. Mereka perusahaan-perusahaan yang besar, mereka punya aturan. Tetap ada aturannya, kembali lagi. Nah, saya balikin ke teman-teman sendiri. Teman-teman sebagai owner, teman-teman masih menjabat ini enggak? Jabat ini. Ya, masih rangkap jabatan. Lah kalau masih rangkap jabatan ya harus ikut aturan. Seringkali kan kita itu menganggap diri kita owner tapi pekerjaannya manajer. Ya. Nah, pekerjaannya manajer tapi dirinya adalah owner. Terus dia kalau aku bosnya, ya betul. Tapi ada tugas yang tidak terselesaikan. Ya. Fungsi manajernya hilang. Dia lupa dengan fungsi manajernya. Jawabannya ada di situ, Mas. Kenapa? Katakanlah manajer sudah ada. Ya. Terus berarti kan posisinya ada di kedua tuh, CEO. Ya. Sebelum owner yang jalan-jalan katanya jalan-jalan kayak gitu ya. Ya. Itu gimana? Apakah juga ada katakanlah jam 8 sampai jam 4 atau gimana seperti itu? Enggak lah, sadis kalau kayak gitu Mas. Sadis ya? Jangan. Lebih seneng kalau pagi itu sebetulnya ini jam tidur. Makanya saya masih gak ngantuk-ngantuk gitu gimana. Ya. Ya, lebih enak kan yang penting di level ini ya, di level ini kan biasanya ada nggak yang sudah benar-benar di sini full tidak pernah ngantor, dalam artian ini nih hanya mikirin bisnisnya tok. Apa Mas usahanya Mas? Apa? Komputer? Saya ada 4 bisnis. Ya. Yang satu itu hampir 3 tahun ini saya nggak pernah kerja. Good, bagus. Yang satunya itu website, membuat website, tapi website yang kayak pengiklan itu. Jadi membuat website dari hasilnya dari Google dan sejak 2012 itu sudah diapa-apain sampai sekarang itu hanya ini bayar pun juga otomatis pakai subscribe gitu hostingnya tahun. Yang baru ini ternyata dibuat unik juga.
Saya 1 tahun membangun istri, membangun usaha istri yang kedua ini. Gawat. Lanjut. Karena saya sudah 2 kali menutup usaha istri, jadi ini yang terakhir. Saya nggak ingin menutup lagi, karena kemarin ditegur jangan ditutup lagi gitu. Ini malah saya itu bingung. Karyawan itu hanya saya temui itu waktu di awal saja. Jadi di awal saja saya temui, sampai sekarang itu nggak saya temui. Ngapain? Ditemuin ngapain, Mas? Ya saya ajari gitu. Malah dia lebih pintar daripada saya gitu. Oh bagus. Terus yang aneh itu, karena dulu memang istri saya suruh itu nggak usah ditangani sendiri gitu. Ya. Dan saya bilang kalau ditangani sendiri itu Saman hanya berpikir 1, tapi kalau Saman itu dikasih karyawan, Saman bisa berpikir 10 gitu. Ya, betul. Terus selanjutnya saya nggak membuat peraturan sama sekali gitu. Jadi saya sampai 1 tahun ini nggak pernah membuat peraturan. Pokoknya hanya datangnya jam 8, pulangnya jam 4. Dia itu sudah berangkat jam setengah 8. Ya. Tapi kalau pulang saya suruh jam 4 itu nggak mau pulang gitu. Dan gajinya itu, mohon maaf ini, sangat jauh di bawah UMR gitu. Wow, sadis kan? Kelihatan muka-muka sadis. Tapi lah itu kok enjoy banget, itu kenapa juga itulah. Gini, biasanya ini masalah balik lagi ke leadership ya. Leadership itu kalau kita itu memposisikan diri kita itu tidak selalu di atas. Ada waktunya. Kalau kita ngomong ada waktunya itu berarti hanya sesekali kita memposisikan diri kita di atas. Saya lebih senang pada saat sebagai seorang leader, saya lebih senang yang kalau di waktu itu mengerjakan proyeknya di pedalaman, mereka mandinya di kali, saya juga mandi di kali yang sama. Perekrutan karyawan itu kan bukan saya, jadi satu bisnisnya lagi itu saya dengan teman saya. Ya. Kelemahan saya cuma 1, kalau saya ke kantor itu biasanya dikirain tukang OB gitu, sama dikirain jadi kayak orang-orang bersih-bersih itu, karena saya kalau kantor minta itu kan sumbangan kali ya Mas ya. Iya. Emang mukanya jenengan emang rada-rada mengenaskan kok Mas. Ini kalau sama siapa itu, sama customer itu, saya dikirain kurir gitu. Jadi saya sering kelihatan Mas. Oh gitu. Iya, makasih. Enggak apa-apa, itu bagus, sesuatu yang bagus. Tapi yang namanya budaya itu kalau kita tidak menentukan budaya, karyawan yang akan menentukan budayanya, budaya perusahaan. Makasih. Ya? Oke, lanjut dulu ya. Nah ini, visi itu kita ngomong komersial, non komersial, dan kebermanfaatan. Jadi kalau kita ngomong, ya, ini, ya. Yap, betul. Saya ingin juga mendapat tips dari Mas Dania. Bagaimanapun kita itu sebenarnya ingin ke arah owner gitu ya. Ya. Kemudian juga kita harus siap dimanapun. Saya pernah merasakan seperti teman-teman di rekening itu ada sekian miliar gitu ya. Saya pengen nyate Pak. Kenapa? Saya pengen nyate. Gitu ya. Saya pun sekarang setelah itu tidak bisnis sendiri, sekarang kita ngurus bisnisnya universitas. Sekian miliar itu memang di rekening rektor gitu ya. Tapi saya bahagia Mas. Ya. Artinya kita mampu untuk pada posisi yang tepat melakukan hal yang tepat. Artinya maksud saya pada posisi tertentu kita melakukan hal yang tepat. Ini yang kadang-kadang tadi disampaikan oleh Mas Dania juga, kita harus bersiap dimanapun kita gitu. Kira tipsnya, kalau saya sekarang bagaimana agar unit bisnis yang ada di UB itu berkembang, itu adalah ada di misi kita gitu, karena kita sebagai CEO di situ. Tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi kinerja kita. Nah sekarang bagaimana nanti untuk mampu membangkitkan
untuk bermain lagi seperti halnya teman-teman ini. Oke. Ini yang terus terang saya juga ingin dapat inspirasi di sini. Kita terus berbagi, tetapi kita juga terus tumbuh. Makasih. Oke, baik. Saya jawab satu hal nanti ekstrim, Pak. Pak, buat surat resign yuk, Pak. Enggak, bercanda ya, Pak ya. Jadi ini membiasakan diri, Pak. Biasanya ini semuanya adalah faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan. Kalau kita terbiasa dengan, mohon maaf ya, terbiasa berpikir kiri, kita akan selalu berpikir kiri. Tapi kalau kumpulnya dengan orang-orang yang liar-liar seperti ini muka-muka liar semua nih. Ya, ini muka-muka liar semua. Nah, ini kumpulnya dengan seperti ini, asik Pak. Pak. Tinggal siapin surat resign-nya, kapan mau ditandatangani, udah gitu aja Pak. Saya bilang, sebetulnya pekerjaan sebagai seorang dosen juga bukan pekerjaan yang jelek Pak. Semua pekerjaan mulia. Ya. Penting kebermanfaatan. Ya. Semua pekerjaan mulia. Saya nggak akan ngomong pengusaha lebih mulia daripada dosen, enggak. Nah itu, ya maaf ya para pengusaha ya. Ya, kalau tidak ada yang membimbing, jadi semuanya punya fungsi masing-masing. Tidak ada yang membimbing teman-teman kita untuk kuliah dan sebagainya, terus siapa? Ya, cuman memang duitnya kecil Pak ya, dibanding para pengusaha. Ya, jadi kalau saya sih lebih menyadari ke porsi saya. Pembina, pendamping, wirausaha, sebagai dosen atau sebagai apapun itu, ya kita tahu porsi kita. Kita tahu porsi kita, oh jatahku segini. Nanti dengan niatan yang baik aja. Nah, itu sih Pak kalau saya. Lebih cenderung pada mengembalikan ke niat kita. Ya, tetap kumpul dengan mereka tetap harus wajib. Gitu Bapak. Ya. Maaf, ini ada coffee break ya tadi? Langsung. Berarti materi saya langsung lanjut ya. Oke. Karena toh juga yang isi. Lanjut. Ya. Saya Yan dari Bekasi Om. Ya. Bisnis saya kuliner. Saya beberapa waktu yang lalu itu saat saya fokus di kuliner 2 tahun. Beberapa waktu awal-awal saya fokus itu dibilangin kalau SOP atau apa itu nanti saja gitu, yang penting duitnya dapat dulu gitu. Cuman sekarang itu kayak kocar-kacir gitu ya ininya. Saya ada pas buka cabang yang ketiga itu baru terasa kocar-kacirnya, 1, 2 itu masih aman. Ya. Sebenarnya secara organisasi 20 tahun kerja di Astra, baru 3 bulan kemarin resign. Itu kalau untuk pengetahuan mengenai manajerial itu, tapi pada saat diaplikasikan ke bisnis itu dengan SDM resto yang apa adanya itu ternyata kali gitu. Nah, kayak contoh kemarin itu saya pas buka cabang yang ketiga itu, saya ambilkan dari orang-orang yang cabang pertama sama kedua. Ternyata tidak ada standarisasi. Yang satu itu menganggap, kan cabang yang kedua itu lebih ramai gitu, 2 kali lipat. Sebenarnya menunya itu kurang bagus gitu, tetapi anak yang saya pindah ini bilang, Pak ini dulu di cabang kedua itu di sini itu rame, jadi harusnya pakai yang ini gitu, jadi ayel-ayelan gitu. Akhirnya saya harus mulai dari nol lagi untuk benerin itu gitu. Saya kumpulin teman-teman terus mulai dari nol lagi. Nah, gimana kira-kira? Karena saya sudah terlanjur ada orangnya dan SDM-nya seperti itu, saya sudah terlanjur melangkah. Tips singkatnya apa itu Pak? Kalau saya tipsnya adalah yang nomor 1, kita tuh sebetulnya punya SOP tapi masih di sini. Ya, betul?
SOP-nya kemarin saya minta bikinin sama tim. Ya. Sudah dicatat. Saya tumpuk aja. Nah, tuh ya. Ya. Yang salah siapa? Lo jujur aja lo. Kita nggak boleh pembenaran ya. Tidak ada pembenaran. Karena pembenaran itu akan membuat kesalahan-kesalahan baru, kebohongan-kebohongan baru. Ya. Iya. Jadi besar teman-teman pengusaha memulai dengan cara seperti itu. Banyak sekali yang seperti itu, Pak. SOP-nya ada di sini. Loh, kamu tuh melayani pelanggan itu harusnya seperti ini. Itu ada di sini kita. Tuangkan dalam tulisan. Tidak pernah kita tuangkan dalam video. Ini loh, cara melayani pelanggan itu seperti ini. Pakai video. Kita trainingnya lebih enak. Loh, ini kalau kamu nyatet keuangan itu harusnya seperti ini. Ya, itu tidak pernah kita buat SOP-nya masih di sini kita, di kepala kita. Dalam bentuk tulisan atau gambar atau bahkan audiovisual. Manfaatkan teknologi, Pak. Kalau sudah terlanjur gimana? Ya namanya juga sudah terlanjur. Kan gitu. Ya kan? Kalau udah terlanjur hamil ya bertanggung jawab lah, Pak. Ya. Ya. Satu persatu diberesin, Pak. Kalau enggak diberesin, enggak bakal pernah beres. Ya. Prinsipnya seperti itu aja. Yang lain? Ini Pak, yang kalau ini yang 85% pembeli karena suka pada penjualnya. Itu tadi kalau saya di kuliner itu, karena kan sifatnya tongkrongan gitu, jadi kok kayaknya nggak masuk gitu. Coba Pak, Bapak trial, ini trial ya. Memang kemarin sih ada, saya buka saran kritik gitu, memang ada beberapa yang SMS-nya ke saya, itu ada juga min gitu. Om juga nggak apa-apa kok, kelihatan kok om kok. Ininya cuek pelayanannya, terus apa gitu ada, kritisi tukang parkir gitu juga ada. Ya. Lebih ke menu ini, jadi yang mengkritisi mengenai ininya nggak sebanyak persentasenya ini gitu. Ini karyawan saya yang di depan tuh dingin-dingin gitu loh, kaku-kaku gitu, kayak yang misalnya saya punya kasir, karyawan saya kan cowok semua, memang saya coba kalau cewek kan biasanya nanti ini terjadi hal-hal yang diinginkan. Nah, terjadi hal-hal yang diinginkan, itu ya dicatat ya. Itu kalau untuk kasir dari 23 orang itu hanya satu yang bisa ngobrol sama pelanggan gitu. Yang lainnya itu, apalagi kalau ada cewek-cewek cakep gitu, karena kan masih umur berapaan lah gitu, itu malah ini gebrobios gitu. Kayak ini gitu. Saya perhatiin tuh kok gitu. Jadi gimana caranya gitu? Kan satu orang itu nggak bisa. Serahkan ke bapak-bapak yang ada di sini. Pasti beres. Ya kan? Itu memang kayak gitu. Itu kan pola, Pak, ya. Pertanyaannya apa? Nah, karena sudah terlanjur tadi itu dengan kondisi seperti itu, tips cepatnya itu apa itu, Om? Kalau Bapak mau tips cepat, ini tips cepat nih ya. Orang itu berubah ya, orang berubah itu karena kesadaran atau karena dipaksa. Gitu aja. Orang berubah hanya karena dua hal, kesadaran dan dipaksa. Yang sadar disadarkan, kalau yang enggak sadar, ya kalau yang sadar kita bina, yang tidak sadar, yang minta dipaksa, binasakan. Kalau buat saya, dalam artian ini ya, bukan sadis, masuk kotak. Kotak itu orang-orang kita masukin ke tempat yang dia tidak sukai. Masukin ke tempat yang nggak dia sukai, itu
dia mau berubah atau dia akan keluar. Udah itu tok pilihannya. Sudah kepikiran juga sih. Ya dilaksanakan, kok dipikir tok loh Pak. Tapi nggak tega. Loh, tadi malam kan sudah dibahas Pak. Ya, Bapak lebih tega yang mana? Ya, gara-gara 1 orang, 20 orang hancur, bisnis Bapak hancur, 20 orang karyawan yang lainnya kena PHK, atau 1 yang kita... Ya udah saya tegain deh. Nah, gitu dong. Lanjut. Yuk. Saya usaha alat kesehatan Pak dari Tegal. Ya. 5 tahun pertama saya... Kenal sama yang di ujung itu enggak Mas? Iya, Pak Dokter ya. Lanjut. 5 tahun pertama saya merintis usaha dari nol Pak. Obsesi saya waktu itu sebagai distributor. Ya. Jadi saya menjalaninya dengan membangun sales force Pak. Oke. Tetapi pada tahun 2012 itu saya merasa ada cash flow yang kurang baik nih di distribusi saya gitu. Kemudian sedikit demi sedikit saya mengalihkan ke retail Pak. Saya bikin retail, saya sekarang sudah mulai punya 4 toko alat kesehatan di 3 kota. Ya. Dan kembali membaik menurut saya. Oke. Jadi pada saat saya beralih dari distribusi yang berdarah-darah, baik dari sisi cash flow maupun sirkulasi SDM juga nggak begitu bagus. Ya. Begitu saya beralih ke retail, saya agak terbantu nih Pak. Tapi sampai jadi 5 tahun belakang ini saya lebih fokus ke retail Pak. Tetapi saya belum punya manajer terus terang Pak. Tapi saya keuangan saya punya, administrasi dan SDM toko-toko itu. Oke, pertanyaannya kasih yang lainnya Mas. Oke. Ya. Tadi kan Bang Dania mengatakan kalau kita mau merekrut dari orang dalam ya Pak ya. Kalau bisa. Oke. Selama ini persepsi saya terhadap manajer ini kurang artinya SDM saya rasional saya berpikirnya. Ini harus melakukan apa. Nah, ada nggak job desk-nya Mas? Belum ada Pak. Nah, karena terlalu sederhana pekerjaannya, retail. Walaupun sederhana. Nanti akan berkembang dari proses yang standar. Jadi gini, kita bayangin kita di jalan, tidak ada standarisasi bahwa kita jalan itu harus di sebelah kanan. Bayangin Pak, tabrakan sono sini Pak. Iya Pak. Atau orang yang misalnya jalan di sebelah kiri, artinya menentang arus dari yang normal, itu tidak pernah ada hukuman. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Akan melanggar. Lampu merah tidak lagi ini, merah tetap aja orang melanggar, dan kemudian tidak ada hukuman apapun. Apa yang terjadi? Nggak akan ada aturan. Kita hukum rimba lagi nanti Pak. Ya. Oke. Tadi kan Bang Dania orang dalam ya. Yep. Setelah ikut acara ini saya insya Allah pulang nanti saya akan rekrut sales saya jadi manajer Pak. Good. Kira-kira kalau sales jadikan manajer untuk mengelola keseluruhan, baik untuk distribusi maupun retail-retail. Oke. iPad. Ini sering saya sampaikan ke teman-teman untuk mendidik orang ya. Kita pakai prinsip ini. I do, you watch. Ya. Kemudian jadi kita yang melakukan, dia melihat. Step yang kedua, ini 1 ya. Step kedua adalah you
help. Ya. Aku melakukan, kamu bantuin aku ya. Yang ketiga adalah gantian. You do, I help. Yang terakhir baru, yang keempat, you, I watch. Ini, kuncinya di sini Mas, mendidiknya orang. Kuncinya di sini. Saya dulu waktu kerja di satu perusahaan nasional yang cukup besar, itu saya punya pengalaman untuk di bagian purchasing itu langsung dididik oleh GM saya, atasan saya. Harusnya kan yang didik itu kan bukan di level GM tapi di level manager, enggak. Saya ditarik di level langsung dididik oleh GM saya yang pengalaman 30 sekian tahun di bagian purchasing. Negosiasi semuanya, ngadepin supplier, semuanya. Nah, dididik terus seperti itu sampai proses ini saya jalani, saya pernah menjalani proses ini. Bukan saya melihat, terus beliau melakukan, saya mulai membantu. Gantian. Beliau pun ngasih kesempatan saya untuk saya melakukan, beliau yang membantu, gantian. Sampai akhirnya beliau hanya melihat. Ini terjadi, proses ini Mas. Yang penting di sini. Nah, biasanya, ini biasanya, kalau di dalam artikel saya ada hukum 100 hari. 100 hari. Ini, lakukan ini step by step minimal 100 hari. Dampingi orang kita minimal 100 hari. Sampai dia berubah kebiasaannya. Oke, kita mau tes, contoh. Yuk teman-teman semuanya pegang bolpen kan? Ada alat tulis? Ada? Yang nggak ada, ya sudah nggak apa-apa, ngelihat aja. Oke, teman-teman yang biasanya nulis pakai tangan kanan pindah ke kiri, yang biasanya tangan kiri pindah ke kanan bolpennya. Yuk. Tulis nama lengkap Anda di kertas. Tulis nama lengkapnya. Bagus nggak? Hah? Artistik ya? Ya. Oke, ya. Nah. Skala 0 sampai 10, Anda kasih nilai berapa? Hah? Berapa? 4, 3, 2. Salah. Nilai itu 10. Kenapa? Karena Anda baru pertama kali melakukannya. Inilah apresiasi ke orang yang kita didik. Kalau dia masih melakukannya pertama kali, kita kasih apresiasi. Ya. Semakin dia terbiasa, akhirnya kita akan pakai tangan kiri atau tangan yang tidak biasa kita pakai. Ya, itu. Jadi jangan langsung menilai rendah. Paham ya teman-teman ya? Jadi biarkan prosesnya. Emang prosesnya memang seperti ini. Prosesnya memang seperti ini. Nah, nggak apa-apa, kita tetap di sini. Nanti masih ada oret-oretan lagi. Jelaskan yang di sini? Ya, Dek. Ampun Budi ya. Ya,
Kalau saya mulai dari, kan saya itu nggak tahu teknisnya. Yap. Saya kuliner tapi saya nggak bisa masak. Kalau icip-icip itu bisa saya, Om. Oh, itu penting. Saya nggak begitu bisa masak, orang pas bantu. Kalau nggak bisa icip-icip nanti saya ngicip-icip. Jadi saya kemarin mulai dari yang nomor 3 itu. Saya bantuin gitu. Nggak apa-apa. Saya bantuin. Ya. Pernah saya bantuin juga garamnya kelewatan gitu kan terus. Nah, kalau seperti itu apa namanya? Ada yang membenarkan, oh ya udah nggak apa-apa orang kamu apa namanya ownernya gitu kan, nggak apa-apa. Tapi oh itu nanti riskan karena kamu nggak tahu apa-apa jadi bermasalah kayak gitu. Gimana itu? Nah, ini kan proses pembelajaran, Mas. Proses pembelajaran. Ya tinggal kita sesuaikan posisi kita ada di mana. Kita yang lagi belajar atau kita yang lagi ngajarin. Ngajarin prosesnya, kita ikutin proses ini, kita belajar juga kita ikuti proses ini. Tapi dengan tadi, siapa yang ngajarin? Yang atas ini kan yang I do, ini kan yang ngajarin. Ya. You-nya ini kan yang diajari. Itu aja jawabannya, Mas. Jadi sama. Nah, yang penting biasanya apalagi masak-memasak itu jarang mau nyatet urutan proses. Ya, urutan proses. Biasanya yang pertama, urutan proses yang paling pertama adalah suasana hati. Ya. Siapa ibu-ibu kalau pas lagi sebel sama suaminya, masakannya asin semua? Suasana hati. Ya, Bunda ya. Makanya ini adalah pertama itu resep pertamanya adalah cinta. Ya, gitu. Pernah ngelihat budaya ini apa Bu Mulyani? Nggak pernah kan? Nggak pernah, selalu senyum kemana-mana. Kalah, yang muda-muda kalah, ya. Lanjut ya. Nah, culture yang Anda mesti bangun adalah nilai-nilai, ya, kejujuran, tanggung jawab. Ini harus definisikan. Bahkan setiap orang di dalam perusahaan Anda harus mau membaca ini, bahkan harus hafal. Ya. Supaya apa? Kalau itu diulang, supaya dia nancep. Tidak harus ini ya, teman-teman bisa mendefinisikan sendiri di dalam bisnisnya teman-teman. Ya, bisa aja nilainya, value-nya adalah menipu, tapi saya nggak ngajarin loh ya. Yang penting closing, tipu-tipu nggak apa-apa. Mungkin ada yang seperti itu, silahkan. Itu value-nya jenengan. Ya, value-nya teman-teman, value-nya orang, bisa ada yang seperti itu. Ya resikonya juga tanggung sendirilah ya, tapi saya nggak ngajar itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, 4 area sistemasi itu tadi dari sales marketing, ya, itu ada sales script, standar pelayanan, alur dokumen, macam-macam. Ya, keuangan juga seperti itu. Ini macam-macam. Pertanyaannya, teman-teman ada di level mana? Sesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, sales marketing saya masih yang paling penting butuh sales script. Ya. Kemudian saya butuh lagi standar pelayanan. Buat duluan. Butuh lagi laporan penjualan. Ya, mungkin ini yang terpenting dulu. Jadi sesuaikan ya teman-teman ya, sesuaikan sama kebutuhan teman-teman sendiri. Ya. Terus promosi dan pengukuran. Ini biasanya teman-teman online ada split test ya. Kalau di online seringkali kan kita ngukur ya. Iklan seperti ini efektivitasnya berapa nih? Ya, kita ukur. Terus di bagian keuangan mungkin ya
Laporan keuangan wajib, kemudian dokumentasi dan arsip. Mungkin yang didahulukan itu berdasarkan prioritas sendiri-sendiri, ya. Semakin ke sana semakin dilengkapi. Nah, terus di SDM ada sistem rekrutmen, training, penggajian, ya. Kalau di operasional ada yang namanya biasanya standar kualitas produk. Terus pemeliharaan alat, ya. Proses produksi, terus pengelolaan gudang, sistem gudang, masuk lewat mana, keluar lewat mana, ya. Barang. Nah, ini hanya contoh. Sorry, maaf. Ini hanya contoh. Mau difoto silahkan, foto dulu. Sudah? Ini hanya contoh. Teman-teman menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Masih ada yang mau foto? Ada yang mau foto saya? Enggak ada. Loh, bisa buat nakut-nakutin tetangganya loh. Nah, growth or die. Jadi pilihan bisnis itu cuma satu, teman-teman. Tumbuh. Kalau nggak tumbuh mati. Wes itu aja. Pesan saya sini. Pilihan bisnis kalau nggak tumbuh mati. Makanya pilih yang mana? Tumbuh. Pilihannya cuma satu, tumbuh. Ya. Sering melihat pola. Ya. Kalau pola kita itu pas lagi naik, oke. Begitu pola ini sudah mulai melandai, belum turun nih, sudah mulai melandai. Ini warning. Ya. Oke. Materi pertama selesai, sekarang kita masuk materi kedua. Lima menit ya, toilet break, silahkan.